terkait dengan kunjungan kita. Ada beberapa destinasi yang tadi kita sudah datangi. Masih ingat yang pertama apa? Masjid Quba. Masjid Quba ke arah tenggara dari sini, jarak kurang lebih 5 km, kan? Apa yang didapat di situ? Kalau cuma sholat saja, bagus, gak apa-apa. Insya Allah dapat pahala. Sesuai dengan keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba, fa shalla rak'ataini fa kana alaihi ka ajri umratin. Demikian di At-Tirmidzi, demikian di Ibnu Majah, ya, disampaikan Tirmidzi, kemudian di Ibnu Majah dikuatkan juga beberapa hadis yang lain. Siapa yang bersuci kemudian berangkat dia ke Masjid Quba, menunaikan salat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala senilai umrah. Ka ajri umratin, bukan setelah umrah. Jangan disimpulkan ya udah dapat pahala umrah, saya nggak usah berangkat lah, di sini aja gitu kan. Tidak demikian. Ya, jadi pahalanya dapat, tapi prosesnya untuk umrah bagi yang mau umrah harus dilalui. Dan itu mahal sekali. Dan Nabi tiap hari Sabtu itu berangkat jalan kaki ke sana dari sini. Posisinya dari rumah Nabi itu tiap Sabtu berangkat. Berarti tadi kan, ya, kemudian kembali lagi. Jadi tiap Sabtu ke sana hanya untuk sholat saja 2 rakaat. Kita alhamdulillah dapat kesempatan menunaikan itu. Nah, poinnya adalah di Kuba itu rahasianya nanti ada di Quran surat 9 ayat 107. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Dan ayat ini dengan kejeniusan Umar bin Khattab dijadikan nanti patokan untuk menetapkan tanggal di kalender Hijriyah. Ada kalimat min awwali yaumin, dari awal pertama Nabi hijrah. Maka kalimat itu yang di highlight oleh Umar, dijadikan sebagai penanda awal yang menetapkan usulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menjadikan kalender Hijriyah. Ya, apa intinya? Ketakwaan. Ada nilai takwa di sana. Dan perasaan takwa itu 2. Satu, kesungguhan. Yang kedua adalah keikhlasan. Jadi orang yang sholat di situ 2 rakaat, kalau benar sholatnya, maka dia mendapatkan 2 sifat kemuliaan tertinggi dalam sifat takwa, yaitu kesungguhan dalam beramal soleh dan keikhlasan dalam mengerjakannya. Itu yang menjadikan legasi Masjid Quba itu sampai sekarang begitu luar biasa kokoh. Dari yang tadinya sederhana saja, itu kan sederhana itu. Ya, sangat sederhana. Sekarang diisi kurang lebih 30.000 orang, ada 6 menara sekitarannya, dan kita rasakan suasananya semakin berbeda kekinian. Jadi pekerjaan itu, kalau kita serius siapapun itu, Anda pulang, kalau selesai 2 rakaat itu Anda lebih serius, apapun pekerjaannya. Ya, kalaupun di rumah itu serius. Ya, anak-anakku yang santri ini kalau ngaji serius, ya kan? Belajar serius. Anda yang pulang bekerja lebih serius lagi. Tapi saat yang bersamaan juga rakaat keduanya menunjukkan keikhlasan. Ya, ada nilai kebeningan di dalamnya, bukan sekedar cari dunia, tapi ada persiapan akhirat yang kita dapatkan. Kalau pekerjaan itu disifati dengan 2 kunci tadi, maka legasinya abadi. Seperti Masjid Quba yang sekarang masih bisa digunakan. Itu poin utamanya. Dapat gak itu tuh? Ya kan? Minimal keseriusan tuh ke masjid lagi, walaupun memang tantangannya tidak mudah. Ya, cuaca. Tapi ingat ya, kalau paham hadis tentang Madinah, semuanya menarik. Karena semua yang terkait dengan Madinah, debunya aja obat. Tapi itu pakai keimanan, pakai keyakinan, makanya dicas dulu. Nah, ini tentang Quba. Jadi ketika sholat di Quba, algoritma Qur'annya aktif nggak dalam diri kita itu? Itu dulu yang harus ditampilkan sampai dengan setidaknya malam hari ini. Ya, dari Quba kemana? Hah? Ya, sebentar, kita lewat Masjid Kiblatain dulu kan? Ya kan? Begitu keluar dari situ, kemudian ke kebun kurma itu arahnya kan melewati Kiblatain yang tidak ke situ lagi kan? Baik ya. Nah, di situ nanti ada algoritma baru di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Baik. Itu kan ayat tentang perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah kan? Prosesnya berapa lama? 2 tahun kan? Kurang lebih ya? Kurang lebih 2 tahun 6 bulanan lah. Anda bayangkan nggak seorang Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, orang paling takwa, ayat surganya bahkan 1 surah turun untuk menjaminnya sebelum beliau wafat tuh. Ya, berdoa, baru terkabul 2 tahun 6 bulan. Lalu Anda bukan Nabi, bukan Rasul, nggak ada ayat takwa menjamin kita, berdoa, sekarang doa pengen dijawab sekarang gitu. Kan?
Nah, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah, ini yang paling penting. Dari sisi itu, ada dua hal. Tempat itu kan tempat saat Nabi minta dikabulkan tuh. Lewat, kan? Nah, di situ memberikan pesan kepada kita bahwa jangan pernah putus harapan dalam berdoa. Itu dulu pesan pertamanya. Karena setiap yang datang ke sini pasti membawa semaian doa dalam hatinya yang belum tentu terungkapkan. Dia pengen minta tuh. Oke? Nah, maka jangan pernah putus. Jangan menyimpulkan bahwa doa saya nggak terkabul, masalah saya nggak diselesaikan. Tidak demikian. Ada cara Allah yang paling baik untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang jawaban dari Allah itu lebih menarik dengan apa yang kita bisa mohonkan. Jadi kalau kita melihat dengan cara yang lebih baik, semua takdir Allah itu dilihat dengan lebih baik, maka cara pandang kita akan lebih terbuka. Bisa dipahami nggak? Ya, maka yang punya doa terus mintakan. Sekalipun kita mau berangkat di Mekah, tambahkan lagi, dan harus punya keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Yang terakhir Uhud. Baik ya, di Uhud ini ada beberapa hal, tapi saya berikan gerbangnya aja lah. Kalau di Madinah itu gerbangnya kenapa dari kiblaten ke Uhud bagus juga, karena di antara pembuka doa ya, kebaikannya manaqib terbaik sekitaran Madinah selain Masjid Nabawi itu ada di Uhud dengan 70 syuhada yang ada di dalamnya. Maka di situ sebetulnya ziarahnya yang baik, doanya yang baik. Kalau terbuka kebaikan itu, insya Allah apa yang kita minta dengan wasilah para syuhada itu, yang kita mohonkan dengan tawassul, konsepsinya di Quran surat kelima, di ayat ke-35. Ya, itu akan membuka pintu-pintu gerbang kebaikan. Jadi kalau di Madinah, ini jarang disampaikan ya. Di Madinah itu nanti Uhud, kalau di Mekah itu di Ma'la. Tapi tempatnya nggak saya sampaikan dulu. Ya, jadi dua gerbang itu. Selain dari yang Ka'bah, ya, Al-Musyarrafah, dengan juga Nabi SAW yang ada di sini. Nah, singkatnya begini. Di Uhud ini nanti yang paling cepat saya ingin sampaikan, rahasianya juga terdapat nanti beberapa surah yang turun, baik di Ali Imran, di Al-Maidah, dan banyak sekali. Singkatnya adalah, pernah saya sampaikan tadi pagi kan, ada janji yang saya ingin utarakan. Ketika tragedi Uhud ini terjadi, saya menyebutnya tragedi karena ada beberapa bagian yang tidak disiplin. Kalah di Badar, Quraisy menyiapkan sesuatu yang lebih besar lagi, 3.000 pasukan dipimpin Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Nabi menyiapkan 1.000 orang. Tapi di tengah jalan, 300-nya digembosi, sehingga kemudian dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul keluar dari barisan. Ya, desersi 300 orang, meninggalkan al-firar minaz zahaf, meninggalkan medan perjuangan. Sisa berapa? Tinggal 700. 700 itu bukan semuanya juga optimal untuk berjuang. Kadang ada barisan-barisan yang masih ragu, sebagian dan sebagainya. Maka ditempatkan di bagian panah, kemudian sebagiannya berjuang. Secara singkatnya apa? Secara singkatnya, ini terlihat seperti dikalahkan. Jelas, Nabi kemudian terluka, musuh menyimpulkan beliau meninggal. Setelah itu dievakuasi, ternyata beliau sehat, seperti yang tadi saya sampaikan. Sebagian giginya tanggal, tapi yang terbesar itu, ternyata Allah menginginkan lewat Uhud, bukan kemenangan medan tempurnya, tapi kemenangan yang abadi, yang memperbaiki mental umat Islam saat itu, hingga ia disiapkan untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar lagi. Apa itu? Dua hal. Satu, bebasnya dari sifat nifaq, munafik. Ini penting sekali karena ternyata Uhud itu untuk menampilkan persoalan-persoalan klasik baik dalam diri manusia ataupun teman di lingkungannya yang belum berislam seutuhnya dengan baik. Ya, yang mohon maaf belum sekedar kita. Ya, 300 itu kan teman kan? Ya. Teman selingkungan, teman sepermainan, teman sebaik-baiknya, tapi teman inilah kemudian yang dalam satu perjuangan tiba-tiba bisa menjadi musuh yang sangat berbahaya, lebih berbahaya dibandingkan musuh yang dihadapi di hadapannya. Ya, maka yang pertama apa yang harus dikatakan oleh kita semua, hati-hati memilih teman-teman di lingkungan kita. Jadilah teman-teman yang baik, yang saling mendukung pada kebaikan, yang bukan hanya ada saat kita tertawa, tapi saat bersedih pun dia hadir di sekitaran kita. Di rumah tangga juga seperti itu.
Tidak semua yang datang ke sini misalnya semuanya baik-baik saja. Mungkin ada persoalan dan sebagainya. Ya kan? Tapi disimpulkan apa? Coba temukan teman yang baik untuk saling menguatkan diri karena Allah dalam ujian-ujian tertentu. Kecuali dalam kasus yang menjauhkan pada diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Di lingkungan kita sendiri. Kadang-kadang kurang pede, kadang-kadang kurang iman, kadang-kadang banyak goyah. Sehingga sebagian ketika dikalahkan, di luar yang 300 itu ada yang mengatakan gini, wah kita sudah kalah nih, ayo kita koalisi aja. Ada yang menyebut Romawi, ada yang menyebut Persia dan sebagainya. Sebagian sudah siap-siap tuh. Sampai turunlah kemudian Al-Maidah ayat 51 itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kan? Baik, jangan kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman. Baik. Singkatnya, teman seperjuangan yang saling mendukung. Poinnya begini, kalau ada masalah di dalam, saling menguatkan antar umat Islam. Jangan saling menjelek-jelekan. Yang paling aneh, sesama orang Islam itu kok saling menjelekan, tapi dengan yang non-muslim malah baik-baik saja. Ya, dengan non-muslim kita baik-baik saja. Bagus, baik-baik, berdakwah yang baik. Tidak usah saling bermusuhan. Dengan non-muslim tampilkan akhlak yang baik. Pulang di kantor jadi yang baik. Supaya jadi dakwah keislaman. Nah, kalau yang bagi non-muslim saja baik, maka bagi orang Islam pun lebih baik. Maka saya tidak ingin pulang umrah ini kok sesama muslim saling mencela. Rasa paling pintar, paling hebat. Ya, nggak usah seperti itu. Doakan yang baik, satukan kebaikan minimal dengan doa. Itu yang bisa menyatukan umat Islam dalam kebaikan dan kebangkitan pada hal yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pulang dari Uhud itu semangatnya lebih baik untuk berjuang. Lebih baik pada diri kita, waspada pada lingkungan yang tidak baik. Saat yang bersamaan kita mencoba untuk menampilkan rahmat dalam kehidupan, khususnya di lingkungan umat Islam sendiri. Jelas sampai sini?